Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antara nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, hingga pada hari ini kita berjumpa lagi dalam pesan indah Jumat pagi. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan yang telah menuntun umatnya dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang. Anak yang soleh dan solihah, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semuanya sehat dan selalu bahagia. Pagi ini seperti biasanya kita bertemu kembali dalam program Pinjumpa Pesan Indah Jumat Pagi dengan judul Mengambil Hikmah dari Kisah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Manusia yang mau berusaha dengan sungguh-sungguh, maka dia akan berhasil mencapai tujuannya. Ibnu Hajar adalah contoh seorang pekerja keras untuk mencapai kedudukan ahli dalam disiplin keilmuannya. Nama Ibnu Hajar tentu sudah tidak asing lagi bagi sebagian kita. Beliau adalah ulama yang masyhur dalam bidang hadis dan fikih. Namun, tahukah kalian, ternyata banyak hal yang harus dilewati olehnya dan jalan yang tak mudah dan penuh liku dan rintangan. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, nama lengkapnya adalah Syihabuddin Abul Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad Al-Asqalani Al-Misri Asy-Syafi'i. Nenek moyangnya berasal dari Al-Asqalan yang terletak di pantai Suriah dan Palestina. Namun dia lebih masyhur dengan julukan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah seorang anak yatim piatu. Ibunya meninggal saat beliau masih bayi dan ayahnya meninggal saat beliau berumur 4 tahun. Ibnu Hajar adalah sosok remaja yang sangat rajin. Beliau seorang yang mempunyai pengetahuan yang luas. Sayangnya, semangat dan keinginannya yang kuat saja tidak cukup untuk memahami pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Akal pikirannya tak cukup dalam menerima pelajaran, sehingga hal tersebut membuat dia tertinggal dari teman-teman sekelasnya. Hingga pada akhirnya manusia mempunyai batasan dalam bersabar. Beliau mulai gundah dan gusar karena merasa kesulitan dalam menerima pelajaran. Pada suatu hari, beliau minta izin kepada gurunya untuk pulang. Sang guru tak serta-merta memberikannya izin. Ibnu Hajar terus memohon kepada gurunya sampai akhirnya mendapat izin pulang dari gurunya. Setelah mendapatkan restu dari sang guru, Ibnu Hajar segera pulang. Di tengah perjalanan, tiba-tiba hujan turun cukup lebat dan memaksanya untuk berteduh di sebuah gua. Di dalam gua, beliau mendengar gemericik batu besar yang menyebabkan batu tersebut terkikis hingga berlubang. Beliau berenung, bagaimana mungkin batu itu bisa terlubangi oleh dengan setetes air hujan? Maka beliau terus mengamati tetes air itu dan mengambil sebuah kesimpulan bahwa batu itu berlubang karena tetesan air yang terus menerus. Dari peristiwa itu, beliau pun sadar bahwa betapapun kerasnya sesuatu, jika diasah terus menerus, maka akan menjadi lunak. Batu yang keras saja bisa terlubangi oleh tetesan air, apalagi kepala manusia tidak sekeras batu. Kepala bisa menyerap segala pelajaran jika dibarengi dengan ketekunan, kesabaran, dan kerajinan. Akhirnya Ibnu Hajar memutuskan kembali ke sekolahnya di usianya yang tak muda lagi. Beliau tetap bersemangat untuk belajar dan mencari ilmu. Sejak saat itu, Ibnu Hajar yang dikenal giat namun tidak pintar berubah menjadi murid yang paling cerdas hingga melampaui teman-temannya. Pada akhirnya, beliau tumbuh menjadi ulama yang terkenal, memiliki karangan kitab, di antaranya Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, Bulughul Maram, Min Adillatil Ahkam, dan lain-lain. Dari kisah inilah kemudian beliau dikenal dengan sebutan Ibnu Hajar, bukan dengan nama sebenarnya yang artinya anak batu. Kisah perjalanan dalam menuntut ilmu, beliau patut kita contoh. Bahwa dalam menuntut ilmu, kita tak boleh mudah putus asa. Meski sudah berkali-kali menghafal dan membaca, ternyata tak kunjung hafal dan paham.
Karena pada hakikatnya kita tidak terlahir bodoh, hanya saja mungkin usaha kita yang kurang maksimal. Semoga cerita ini dapat menginspirasi kita semua sehingga semakin menjadikan kita semangat dalam belajar dan menuntut ilmu. Catatan hikmah dari kisah ini yaitu kisah beliau bisa menjadi motivasi bagi kita semua bahwa sekeras apapun dan sesusah apapun itu, jika betul-betul ikhlas dan tekun serta istiqomah dalam belajar, niscaya kita akan menuai kesuksesan. Jangan pernah menyerah dan putus asa, karena kegagalan itu hal yang biasa. Tapi bangkit dari kegagalan itu hal yang luar biasa. Sesuai firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ingatlah selalu bahwa kita harus kuat, selalu bertawakal, berdoa, ikhtiar dan selalu belajar. Ingatlah, apabila ingin sukses, maka yang pertama yang harus dilakukan adalah tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, maksimalkan ikhtiar. Yang ketiga, berdoa, dan setelah itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun hasilnya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, tetaplah semangat dan istiqomah dalam menuntut ilmu. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian pesan indah Jumat pagi kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.